Mari bersama-sama kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kuda setan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan mencari dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan meninggikan namamu Tuhan. Kami pagi hari ini juga boleh menerima berkat firman-Mu ya Pak. Bersyukur Tuhan untuk hari yang baru pemberian. Saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami berdoa, kami membawa bangsa kami Indonesia ya Bapak. Damailah Indonesiaku, kasih karunia Tuhan tercurah atas Indonesia ya Bapak. Biarlah penyertaan-Mu ada untuk setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden, wakilnya beserta para menteri, TNI Polri, sampai dengan tingkat RT RW Tuhan. Semua boleh diberkati Tuhan. Mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Membawa Indonesia boleh berjalan sesuai dengan rencanamu ya Bapak. Kami percaya Tuhan melalui para pemimpin bangsa kami ini Tuhan, rencanamu boleh dinyatakan atas Indonesia Tuhan. Indonesia juga boleh kau pakai untuk boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di luar sana ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah lawatanmu di era Pentakosta ketiga ini boleh terjadi atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Banyak jiwa boleh dimenangkan, namamu boleh semakin ditinggikan atas Indonesia. Kami juga berdoa untuk generasi lainnya yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah mereka terus boleh bangkit, anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa ini Tuhan. Mereka terus boleh bergerak menjadi berkat atas kota kami, menjadi berkat juga atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia. Pagi hari ini kami juga membawa kota kami Tuhan, Wonosobo, Semarang, dan Parahan ya Bapak, dalam tangan perlindungan Tuhan. Biarlah berkat-Mu juga tercurah atas kota-kota kami ya Bapak. Berkati setiap pemimpin-pemimpinnya Tuhan, mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Membawa perubahan-perubahan yang positif bagi kota-kota kami ya Tuhan. Kami juga percaya ya Bapak, melalui pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, pemimpin di kota kami ini, rencanamu juga boleh dinyatakan atas kota kami lebih lagi ya Pak. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu, baik di Wonosobo, Semarang maupun di Parahan Tuhan. Mereka boleh bergerak terus mengenangkan jiwa, meninggikan namamu, menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi ya Tuhan. Jadi berkat atas kota-kota kami ya. Kami percaya juga Tuhan melalui gerejamu, nama Tuhan boleh semakin ditinggikan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk kota-kota ini ya. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami. Kami doa dan menopang untuk Ketua BPP GBI, Pendeta Rubin Adi Abraham. Untuk Ketua BPD Jateng, Pendeta Andreas Budi Utomo. Untuk Ketua Perwil Selatan 2, Pendeta Yosua Kumar.
untuk Ketua Perwira Semarang, Pendeta Fauzi Mangaran. Kami juga berdoa dan menopang untuk Bapak dan Ibu rohani kami, Tuhan. Pendeta Insinyur Niko Nyotara Harjo di Jakarta. Bu Pendeta Mulyanti Suwarna di Purwokerto. Terlebih untuk kembali jemaat di tempat ini, Tuhan, Pendeta Timotius Andi dan Tuhan. Ya Bapa, biarlah kasih karuniamu berlimpah-limpah atas para pemimpin-pemimpin rohani kami. Hamba-hambamu ini kau pakai lebih lagi untuk boleh menyatakan kebenaran firman. Dimanapun mereka boleh ditempatkan Tuhan, kiranya nama Tuhan boleh semakin ditinggikan. Tanda-tanda heran dan ajaib kiranya boleh menyertai setiap pelayanan hamba-hambamu ini ya. Kami percaya ya Tuhan melalui hamba-hambamu ini ya Bapa, rencanamu boleh semakin digenapi atas umatmu. Mereka kau pakai lebih lagi untuk boleh menyiapkan umatmu menjadi umat yang layak dan dikenal di hadapanmu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kesehatan yang sempurna kau karuniakan atas hamba-hambamu ini ya. Apapun yang mereka perlukan kiranya Tuhan yang cukup. Apapun yang mereka berbuat, kiranya Tuhan yang buat berhasil. Berkati setiap keluarga demi keluarga hamba-hambamu ini Tuhan, mereka semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Papa. Saya bersyukur untuk para hamba-hambamu ini ya Tuhan. Ini juga saat ini ya Bapak berdoa untuk kerinduan umatmu di AOG Wonosobo Tuhan, di mana kami menunjukkan sebuah tempat HOG Center ya Bapak, tempat yang boleh berpengaruh bagi transformasi kota Wonosobo Tuhan. Kami percaya ya Bapak, tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Dan pada waktumu nanti Tuhan kami boleh terima tempat HOG Center ini boleh berdiri di kota Wonosobo Tuhan. Dengan segala sarana dan prasarana yang ada ya Bapak, kiranya boleh juga menjadi berkat untuk umatmu. Menjadi berkat juga terlebih bagi kota Wonosobo ya Tuhan. Yang percaya ya Bapak, Kau cukupkan semua yang diperlukan ya Tuhan. Pada waktumu nanti HOG Center ini boleh menjadi berkat atas Wonosobo. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa bersatu hati untuk kerinduan umatmu di Semarang, tempat ibadah yang permanen Bapak. Tempat yang boleh menjadi lumbung bagi jiwa-jiwa. Tempat yang juga boleh menjadi transformasi atas kota Semarang. Saya percaya ya Bapak, eh, kami mau sandarkan semua pengharapan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Tempat ibadah yang permanen ini akan kami terima. Kami tidak perlu lagi bongkar pasang. Kami tidak perlu lagi bingung mencari satu hal ya Tuhan. Tetapi kami akan memiliki tempat yang boleh menjadi berkat atas kota Semarang. Tempat yang boleh menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pada waktu nanti kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga mau menaikkan pokok doa pribadi kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga saat ini persiapkan hati kami untuk boleh menerima firman-Mu dan bagi urapi hamba-Mu Pak Yahya yang akan menyampaikan firman. Berarti biarlah apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu, firman-Mu juga boleh menjadi berkat bagi kami semua pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Apakah suara saya terdengar jelas? Bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala yang pagi ini memberi kesempatan buat saya sharing firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan sama-sama sharing firman Tuhan tentang satu hal yang mestinya tiap hari kita kerjakan, mestinya tiap hari kita lakukan, yaitu taat apa kata firman Tuhan. Ya, kita akan lihat sama-sama di Kolose 3 ayat yang ke-23. Saya bacakan di situ. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, ayat ini sederhana buat kita semua, tapi saya percaya bahwa kalau kita benar-benar melakukan semuanya ini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Ya, bacanya tuh enak, ya, tapi kadangkala kita sebagai manusia ngerjakannya itu yang kadang susah. Ya, jadi apapun juga yang kita lakukan. Jadi mulai pagi saat kita mulai aktivitas, kita bangun pagi, mungkin ada sebagian yang langsung beraktivitas, ada yang olahraga, ada yang langsung bekerja, anak-anak kita yang sekolah sepanjang hari sampai malam saat kita istirahat lagi.
Kuncinya apa? Perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ya, yang namanya kita manusia memang kita punya banyak kelemahan. Ya, punya kekurangan. Masing-masing orang punya kekurangan, punya kelebihan. Bagaimana kita sendiri melihat Tuhan, saya punya kelemahan nih. Tapi di tengah kelemahan saya harus melakukan firman Tuhan. Makanya judul tadi saya katakan taat pada apa kata firman Tuhan. Ya, karena seringkali kita sebagai manusia lebih sering dengerin apa yang orang lain ngomong. Padahal apa tugas kita apa? Perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi itu kita tujuan utama apa? Mempermuliakan nama Tuhan. Lakukan semuanya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan ya. Saya dari sempat mendengar atau sempat mengikuti apa namanya anak-anaknya udah kebetulan udah di luar kota semua ya. Opa Oma ini kebetulan punya satu ekor, kan nggak ada kesibukan. Si Opa ini ngajak Oma, yuk jalan-jalan yuk, bawa keledai kita. Ya, jalan-jalanlah dengan keledai. Yang namanya suami istri kan pengennya barengan terus. Ya, nah. Naik keledai bareng-bareng berdua. Ya, jadi keledai satu dinaiki dua orang. Ya, kemudian jalan, 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 jalan. Suasananya udah enak, udah nyaman. Suatu saat ketemu sama orang. Sebenarnya Opa-Oma ini udah cuek, udahlah biarin. Tapi ternyata orang ini ngomong, lah inilah yang namanya apa namanya orang yang tidak punya pri kehewanan ya kita tahu sama-sama kan namanya keledai itu kan kecil ya enggak seperti kuda nih kuda itu ada yang gede-gede banget tapi keledai itu kan kecil ada orang ngomong ini loh opa oma ini enggak punya pri kehewanan nih sudah tahu keledai cilik dinaiki dua orang ternyata opa itu ternyata dengar dimasukkan dalam hati kok ya bener ya saya kok enggak punya rasa pri kehewanan ya malah sih sama aku keledainya. Ya, keledai yang kecil dinaiki berdua. Ya mungkin kalau apa opa omanya ini beratnya apa namanya ndak gede-gede banget, mungkin ya ndak segitu berat. Tapi nek misalnya opa omanya kebetulan beratnya sampai misalnya 100 kilo berdua, berarti kan dua orang nih 200 kilo, 2 kuintal. Ya, ya udahlah, opanya ngalah. Ya wes om aja yang naik. Ya, jalan lagi. Jadi opanya jalan, omanya tetap naik keledai. Di jalan ada orang ngomong lagi. Lah itu loh, lihat dulu. Opane jalan sendiri. Apa ya lagi jotaan ya dalam bahasa Jawa. Kayaknya lagi musuhan tuh. Satunya jalan, satunya apa namanya naik keledai. Cek tegele ya omanya ya. Apa namanya mengibaratkan opanya ini seperti seorang supir. Nah, opanya juga ngomong sama omanya ini. Ya apa ya? Apa nganu aja lah. Sekarang oma yang turun, opa yang naik keledai. Gantian. Gitu. Jalan lagi. Sampai di jalan, ada orang lagi ngomong. Lah itu loh, opanya. Orang melas mbek omane sing jalan kaki. Kudune kan yang laki kan ngalah. Diomong lagi. Nah, habis itu opa marah bukan lagi. Ngobrol lagi. Ya udahlah, sekarang kita berdua jalan kaki aja wis. Kita nuntun keledai kita. Ya. Setelah seperti itu, ada lagi yang ngomong. Itu loh, orang tidak bersyukur disediani keledai kok tidak dinaikin. Malah suruh jalan semua. Ya, itu mencerminkan apa kondisi kita saat ini. Kadang kita udah dikasih fasilitas sama Tuhan. Dikasih apapun. Kita bisa berbuat apapun. Awalnya mungkin kita ngomong, Tuhan, saya punya ini. Saya mau pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Seperti umpama tadi. Dikasih fasilitas keledai. Dipakailah berdua. Ada yang ngomong. Opanya turun, omanya di atas. Ada lagi yang ngomong. Gantian opanya yang di atas. Ada lagi yang ngomong. Bahkan mereka berdua sampai turun. Ada lagi yang ngomong negatif.
Kadang kita manusia, apa yang kita dengerin? Mendengarkan apa yang Tuhan mau, lihat firman Tuhan, ataukah omongan di luar? Ini yang jadi pertanyaan buat kita saat ini, buat kita masing-masing. Tanya sama diri kita, Tuhan, saya sepanjang hari ngelakuin aktivitas, kita semua pasti punya tujuan, ya. Kayak saya nih, hari ini saya mau kerja, saya mau ke Boja, karena saya tuh ada tujuan ke kantor saya yang di Boja. Punya tujuan. Tapi pada saat berjalannya waktu, apakah benar tujuan kita tercapai? Ataukah kita hanya dengerin orang lain? Orang yang di luar. Seperti apa yang Mama tadi katakan. Ya, apapun dikomentari. Yang namanya orang lain sih komentarnya banyak. Ya, kayak mungkin minggu ini apa namanya nanti Jumat ada sepak bola Indonesia lawan Jepang. Komentar udah banyak nih kalau kita lihat di YouTube. Ada yang komentarnya ini, komentarnya ini, ada komentar positif, komentar negatif. Banyak orang yang komentar. Tapi apakah timnas ini benar-benar fokus pada pertandingan atau malah justru dengan orang lain? Komentar yang tidak ada. Ya, pagi ini kita akan belajar sama-sama dari kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, Keluaran 3 ayat 7 sampai 10 saya bacakan di sana. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri ini ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hiwi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Israel, orang Mesir menindas mereka. Jadi, sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Semua penderitaan Israel sudah sampai sama Tuhan. Dan perintah Tuhan apa? Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Perintah Tuhan kepada Musa, membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena apa? Penderitaan yang sungguh-sungguh yang sudah diperhatikan Tuhan. Memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Ya. Mungkin kalau dilihat perintah Tuhan sederhana buat Musa. Mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Perintah yang sederhana. Tapi buat Musa, itu mungkin sesuatu yang sangat berat. Makanya sampai 3 kali Musa nolak apa kata firman Tuhan. Alasannya, saya ini siapa? Aku tidak bisa apa-apa. Saya tidak mampu. Tuhan pun dengan luar biasa memberikan hikmat sama Musa. Bahkan memberi bantuan Musa untuk apapun yang kamu butuhkan, aku sediakan buat engkau. Dan akhirnya apa? Kita lihat sama-sama. Sampai Tuhan memberikan 10 tulah kepada Mesir. Dan akhirnya apa? Orang Israel bisa keluar. Ya, kisah berikutnya dari keluarnya apa namanya bangsa Israel dari tanah Mesir kita lihat di Kisah 12 pengintai Bilangan 13 ayat 17 sampai 20. Kisahnya di sana saya bacakan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah pegunungan. Amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiamnya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Atau bagaimana negeri itu didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apa mereka diam di tempat-tempat terbuka atau tempat berkubu? Atau banyak tanah itu apakah gemuk atau kurus, apakah di sana ada pohon atau tidak, tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Kalau kita lihat di sini, ya perintah tuh Musa kepada 12 pemuda itu sangat detail banget. Ya, kalau saya lihat manajemennya Musa itu cukup bagus. Ya, perintah pertama pergi dari sini ke tanah Negeb. Tujuannya ada. Pada saat di tanah Negeb naik ke pegunungan. Ya, pada saat sudah di pegunungan, amati bagaimana keadaan negeri ini. Cek negeri itu. Bangsa di situ kuat atau lemah, sedikit atau banyak. Ya. Kemudian dilihat juga bagaimana negeri itu.
Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota orang-orang itu mendiaminya? Apakah mereka tinggal di tempat terbuka atau di tempat berkubu-kubu atau di rumah-rumah? Tanahnya bagaimana? Gemuk atau kurus? Pohon-pohonnya banyak atau enggak? Ya, cukup detail apa yang Musa sampaikan kepada 12 pengintai. Ya mungkin kalau kita waktu itu yang disuruh, waduh enak ya. Kita udah dituntun nih, harus gini, harus gini, harus gini. Tidak seperti tadi Tuhan waktu nyuruh Musa. Pergilah, bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sederhana apa yang Tuhan sampaikan, tapi yang Musa kerjakan buat umat Israel ada detail banget. Ya, mulai A sampai Z didetailkan semuanya. Ya, apa yang terjadi dengan apa yang Musa minta waktu itu? Ya, kita baca dalam Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Ya, saya bacakan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa kabar kepada keduanya kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepadanya sekalian hasil negeri itu. Ya, 12 pengintai ini taat semuanya. Berangkat bersama-sama, pulang bersama-sama, dan pada waktu pulang, karena yang memberikan perintah adalah Musa, mereka langsung ngadep Musa. Makanya dikatakan langsung datang kepada Musa. Mereka adalah orang-orang yang taat. Apa yang Musa suruh, mereka kerjakan. Ya, membawa pembawa pulang kabar kepada keduanya dan segenap umat itu. Ya, yang menjadi masalah hasilnya ternyata beda. 12 orang yang disuruh, ada 10 yang bilang A, ada 2 yang bilang B. Jawabannya beda. Ya, saya bacakan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana engkau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu madunya. Dan inilah hasilnya. Ya, jadi semua yang berangkat sama-sama ngomong, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini yang menjadi pertanyaan buat kita, yang jadi PR buat kita. Hanya yang 10 orang ngomong, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek tinggal di situ, di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amali diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di seberang di tepi sungai Yordan. Berikutnya. Minta dibantu berikutnya. Ya, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Yang pertama, 10 orang ngomong, bangsa itu medeni buat kita. Tapi apa yang Kaleb katakan? Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, kalau kita lihat di sini, 10 orang dibanding 2. Ya. Secara manusiawi kita ngomong manut yang 10 karena apa? Lebih banyak yang ngomong keburukan, kejelekan, kelemahan kita. Hanya 2 yang ngomong kelebihan kita, kemampuan kita. Ya. Bahkan dilanjutkan di sana, tetapi orang-orang yang pergi di sana bersama-sama dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena apa? Mereka lebih kuat dari kita. Juga dilanjutkan di sana, negeri yang telah kami lalui yang tidak ada, negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawaannya juga di sana, orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. 10 orang ngomong sesuatu yang negatif. Ya, sama seperti ilustrasi yang tadi saya sampaikan, opa-omanya. Sudah enak jalan berdua. Ya, dia omong A, berubah. Dia omong B, berubah lagi. Dia omong C, berubah lagi. Sama dengan bangsa Israel. Kalau kita ada di situ, mungkin kita juga ngomong nih, duh, yang 10 ngomong gini nih. Yang ngomong baik cuma 2. Ya wis lah manut. Nek sekarang ini besok besok ada pilkada, pilgub ya. Yang menang pasti yang 10. Karena apa? Pesertanya 12,
Ya, yang 10 nyoblos A, yang 2 nyoblos B. Ya pasti yang menang yang 10. Udah ada 50-50 lagi. Kalau 50-50 mungkin diulang. Ya, kalau tiga calonnya, ya berarti ada tahap kedua. Tapi ini 10 dibanding 2 nih. 10 ngomong negatif, 2 ngomong positif. Ya, kita lanjutkan di bilangan yang ke-14. Ya, saya bacakan di sana. Lalu segenap umat Israel itu menyerukan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ini yang menjadi akibat kalau dengerin 10 orang. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata, ah sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, istri dan anak-anak kami menjadi tawan? Bukankah lebih baik pulang ke Mesir? Ya, karena apa? Mendengarkan 10 orang ngomong, akhirnya jadi masalah buat semua bangsa. Bangsa yang segitu besar akhirnya apa? Bersungut-sungut. Ya, tapi apa yang dilakukan Yosua? Ya, ayat berikutnya kita baca. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, ini pesan Yosua sama Kaleb, jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan takut pada bangsa itu sebab mereka telah akan kita telan habis yang melindungi kita, yang melindungi mereka sudah meninggal mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb udah mati-matian membela dari 10 orang yang ngomong sesuatu yang negatif. Jika Tuhan berkenan, maka kita akan membawa kita ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Ya, padahal apa? Yang nyuruh keluar dari Mesir itu kan Tuhan sendiri. Ya, mestinya kalau waktu itu Israel, bangsa Israel mikir, wong sing buat aja Tuhan kok. Mereka sudah mengalami bagaimana keluar dari Mesir. 10 tulah Tuhan berikan buat bangsa Mesir. Pada saat keluar, mereka menyeberangi laut. Laut dibuat kering sama Tuhan. Banyak mujizat yang terjadi. Tapi apa? Bangsa ini masih tidak taat. Karena apa? Mendengarkan 10 orang yang ngomong negatif. Ya, pertanyaan buat kita. Seberapa banyak dari kita yang tiap hari kita beraktivitas hanya dengerin orang luar ngomong. Bukan melakukan firman Tuhan. Bukan taat pada firman Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, Bilangan 32 ayat 13 dikatakan di sana, sebab bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang berbuat jahat di mata Tuhan. Ya, mungkin kalau kita ngalami ini, wedinena karo-karo, takutnya setengah mati. Bangkitlah murka Tuhan. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu lihat di apa ya di peta, yang namanya Mesir sampai Kanaan itu sebenarnya cuma 800 kilo. Ya, kalau misalnya kita jalan kaki, ya tiap hari jalan itu kalau dihitung hanya nempuh waktu 25 hari. Tapi kenapa Tuhan membuat mereka berjalan 40 tahun? Ya, karena apa? Pada waktu itu banyak orang yang komplain akibat dari 10 orang ini ngomong. Bersungut-sungut sama Tuhan. Tidak mensyukuri berkat Tuhan, tidak taat pada firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong A, mereka ngomong B. Yang dilakukan ya B. Akibat dari apa? 10 orang yang ngomong sesuatu yang negatif. Tidak mendengarkan apa yang Kaleb dan Yosua katakan. Padahal mereka sama-sama tahu. Yang nyuruh ke sana itu, yang nyuruh keluar itu ya Tuhan sendiri. Tuhan bilang ke Musa untuk mengeluarkan. Musa juga udah detail ngomong sama umat Israel, tapi yang terjadi apa? Bangkitlah murka Tuhan. Ya. Hanya 800 kilo dan kalau jalan kaki terus itu cuma 25 hari.
Ya, yang namanya 800 kilo itu kalau saya ngitung Semarang sampai Surabaya itu 400 kilo. Berarti Semarang Surabaya PP. Ya, kalau zaman sekarang mungkin kita enak ya. Pagi berangkat ke Surabaya, siangnya pulang kembali ke Semarang, berarti cuma menempuh berapa jam? Kurang lebih kalau lewat jalan tol 3 sampai 4 jam. Berarti 8 jam PP, 800 kilo. Kalau kita jalannya stabil di 100 kilometer per jam. Ya, pertanyaan buat kita semua nih. Dari dari pelajaran bangsa Israel ini, apa yang kita mesti kerjakan buat aktivitas kita setiap hari? Ya, ada firman yang cukup keras buat kita semua. Ibrani 4 ayat 12, saya bacakan di sana. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk apa dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini teguran buat saya, teguran buat mungkin kita semua. Seberapa banyak kita yang sudah dengan firman, mau melakukannya dengan setia. Dikasih firman A, melakukannya A. Kalaupun orang lain ngomong A, B, C, D, E, udah. Nggak usah dengerin. Karena apa? Saya pengen lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup dan kuat kalau kita mau melakukan. Ya, firman Tuhan itu pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Seperti kalau kita berjalan pakai Google Map, ditunjukkan di sini ada macet, lewatlah sana. Firman Tuhan akan seperti itu buat kita. Kalau kita benar-benar nih, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuhan, saya butuh ani. Firman Tuhan apa yang saya harus kerjakan, yang saya harus lakukan. Ya, tidak hanya sekedar membaca, tapi merenungkan dan melakukannya. Itu fungsi firman Tuhan buat kita semua. Kalau kita terima firman Tuhan, jangan dipilih-pilih. Aku senang naik firman api. Aku senang naik firman berkat. Tapi nek firman kurang bagus buat saya, menurut saya, ya wis rasa dilakukan. Ya. Apa saja yang firman Tuhan katakan, jangan banyak mikir. Yang penting apa kita lakukan. Seperti Petrus saat dengar, saat melihat Tuhan, dia posisi di atas air langsung berjalan kaki, bisa berjalan di atas air. Karena apa? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi begitu mikir secara manusiawi loh, aku di atas air ya. Mau nek tenggelam piye? Ya akhirnya apa tenggelam beneran? Karena apa? Mendengarkan yang lain, mendengarkan perasaan kita seperti apa. Ya. Sama halnya dengan kita melayani Tuhan. Saat ini kita melayani sama-sama. Tuhan tetapkan kita, kalau saya di HUG Semarang, Bapak Ibu semua kebanyakan di Wonosobo. Seberapa banyak yang kita setia pada gereja kita. Tiap hari doa buat gereja kita. Seberapa banyak yang setiap hari dengerin apa melakukan itu. Gereja kita lagi banyak kebutuhan. Gereja kita lagi banyak aktivitas. Seberapa banyak dari kita yang setia. Ya, tanpa pikir panjang, ya wis tugasku ini tak lakukan. Ya, sama halnya dengan misalnya nih, anak kita punya anak kita butuh A, butuh B, kita sebagai orang tua pasti mikirnya anak saya kudu tercukupi. Tuhan pun sama dengan kita. Saat kita pelayanan, kita butuh apa, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya dari pelayanan butuh ini. Tapi jangan pernah keluar dari jalurnya Tuhan. Seperti kereta api, pada saat berjalan dalam rel, pasti akan sampai selamat, sampai tujuan. Tapi kalau relnya ini ada masalah, ya tidak bisa jalan. Bisa-bisa keluar jalur. Ya, kayak kemarin siang ada kecelakaan di tol, sampai melibatkan 17 kendaraan. Ya, awalnya pasti ada satu yang bermasalah. Akhirnya apa? Rentetannya panjang. Kecelakaan sampai 22 orang apa namanya sakit, yang masuk rumah sakit ada satu yang meninggal. Karena Pak ada satu yang tidak fokus. Ya, ayo nih sama-sama nih. Firman Tuhan belajar kita taat. Jangan mikir pakai pikiran manusia. Apalagi kita dengerin orang lain ngomong. Kalau ngomong yang positif kita terima, tapi ngomong yang negatif tinggalin aja.
Jangan sampai kita malah bingung seperti Oma tadi. Dia ngomong A, ganti. Dia ngomong B, ganti. Karena tujuannya jadi nggak fokus. Tujuannya pengen jalan-jalan berdua, malah akhirnya apa? Jalannya bertiga karena sama keledai. Tidak menikmati segala apa yang Tuhan berikan. Ya, ayo belajar nih pagi ini. Selalu taat akan firman Tuhan. Ya, Amsal 13 ayat 13 bagian yang terakhir. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Ayo belajar. Siap firman yang kita terima, jangan banyak mikir. Yang penting apa? Taat. Perintah Tuhan A, saya kerjakan A. Perintah Tuhan B, saya kerjakan B. Supaya apa? Kita akan menerima balasan. Siapa taat pada perintah, taat pada firman Tuhan akan menerima balasan. Dan balasannya, saya percaya pasti Tuhan yang berikan adalah yang terbaik buat kita. Bukan yang menurut kita mau, tapi yang Tuhan kasih adalah yang terbaik. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita terima, itu pasti yang terbaik. Ya, amin. Itu firman Tuhan pagi ini. Saya kembalikan ke Bapak Gembala. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita semua diberkati, yang diberkati lambaikan tangan. Ya, suara saya jelas ya. Baik, jika tidak ada kendala, eh, silahkan on cam ya. Terima kasih Pak Yahya buat sharing firman-Nya pagi hari ini yang menjadi berkat, yang mengajar kita, mengingatkan kita untuk taat apa kata firman Tuhan. Ya, dengan satu prinsip yang dituliskan tadi dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, motivasi ini akan menolong kita untuk lakukan apapun dan memberikan yang terbaik, saudaraku. Ya, kita tetap terus fokus sama Tuhan. Tadi gambaran Israel ya, dari 12 orang pengintai, akhirnya yang 10 tidak masuk tanah perjanjian, bahkan mati. Tetapi yang dua, Yosua dan Kaleb, mereka itu masuk ke tanah perjanjian. Kita lihat dampaknya ya, saudaraku. Orang yang eh, mendengar apa kata Tuhan, artinya hal-hal yang baik, yang benar, mereka itu akan sampai kepada tujuan. Sementara 10 orang yang tidak mendengar yang baik, mendengar hal-hal yang negatif, mereka tidak bisa sampai kepada tujuan. Ini yang harus digarisbawahi, saudara. Ya. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan itu akan menuntun kita, saudara. Kemarin hari Minggu saya pelayanan di Cikampek, tapi hanya satu kali ibadah. Jadi saya langsung pulang ke Wonosobo. Tapi pas mau pulang dari Cikampek itu saya lagi mikir ini saya lewat mana ya. Kalau berangkatnya kan saya ke Bandung dulu, lalu dari Bandung masuk tol Cikampek. Berangkatnya ke Bandungnya nggak lewat tol ya. Lalu dari Cikampek ini pulang mau lewat mana? Kalau saya ulangi lagi jalan lagi ke Bandung, lalu lewat selatan lagi itu terlalu lama, bisa lebih dari 10 jam. Lewat utara, kalau lewat tol eh, berapa jam, kalau nggak lewat tol berapa jam. Akhirnya saya putuskan, oke saya pulangnya lewat tol, keluarlah di Tegal, ya. Lalu dari Tegal ambil perjalanan keluar tol itu ke arah Slawi, Jatinegara, Randu Dongkal, Purbalingga, dan seterusnya. Saya itu sudah sering lewat jalan situ, saudara. Gambaran kalau hidup kita itu sudah banyak pengalaman ya. Aku sudah tahu lah, aku sudah pengalaman. Saya tuh sudah sering belasan puluhan kali lewat situ gitu ya. Tapi kemarin nggak tahu gimana kok saya itu bisa nyasar ya. Jadi dari Selawi, Jatinegara, yang harusnya keluar Randu Dongkal setelah lewat Jalan Liku-Liku, hujan lebat luar biasa dan memang sampai titik itu saya itu ngantuk. Jadi saya
berhenti di Indomaret, posisi parkir, dan saya istirahat sekitar 20 menit setengah jam. Dan ketika mau jalan lagi, mungkin saya itu belum terlalu, nyawanya belum ngumpul semua gitu ya. Jadi jalan, mobil jalan, ada pertigaan yang harusnya saya belok ke kanan, saya itu lurus. Loh, ini kok jalannya beda ya? Jalannya biasanya nggak sebesar ini. Ini kok jalannya gede banget. Harusnya kalau udah sampai Randu Dongkal tuh jalannya ke Belik itu kecil. Ini kok besar, tapi kok rame. Banyak truk, banyak bis. Ya saya nggak curiga. Tapi Google Map-nya udah ngingetin terus gitu loh. Belok kanan, belok kanan. Saya nggak belok kanan. Kalau Anda biasa pakai Google Map, dia akan nuntun terus. Putar balik, cari putar balik, putar balik. Tapi saya nggak gubris itu karena saya pikir wong jalannya rame kok. Kalau nyasar ke jalan kecil, kayak ada orang pernah kejadian beberapa kali, saya ikuti Google Map kok malah masuk kuburan katanya gitu kan. Lah ini jalannya besar. Akhirnya saya terus ikuti sampai ada pom bensin, saya sengaja masuk dan saya isi bensin lagi sambil nanya, Mbak, ini ke sana tuh kemana? Sana itu ke Pemalang, Pak. Oh alah. Jadi saya dari Tegal, keluar Randu Dongkal, balik ke arah Pemalang lagi, saudaraku. Ya, saya putar balik dan langsung Google Map-nya nuntun lagi ke jalan yang benar. Yang buang pulang pergi sekitar 30 menit lah, saudaraku. Ya, nah itu satu gambaran bagi kita, ya, bahwa kalau kita dituntun Tuhan, kita itu harus sungguh-sungguh taat mengikuti apa kata Tuhan. Ya, nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh sepertinya percaya, tapi tidak percaya. Saya kan sering katakan bagaimana cerita orang Israel kan. Mereka itu keluar dari Mesir, tetapi lebih banyak yang nggak sampai ke tanah perjanjian, alias mereka itu mati di perjalanan. Kenapa? Karena Israel secara fisik keluar dari Mesir, tetapi Mesir itu belum keluar dari hati mereka, saudara. Ya, jangan sampai kita secara fisik kita orang percaya kita ikut Tuhan, tetapi sesungguhnya masa lalu kita belum keluar dari hidup kita. Konsep-konsep masa lalu kita itu belum keluar dari hidup kita. Ya, kalau saya samakan dengan kekristenan zaman sekarang, orang Kristen keluar dari kegelapan, tapi kegelapannya belum keluar dari hati mereka. Hidupnya beribadah, pelayanan, tapi kehidupan sehari-harinya belum keluar dari dosa. Nah, saudara, ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku. Ya, bagaimana kita boleh sungguh-sungguh hidup mengikuti tuntunan Tuhan. Ya, mari saudara, pagi hari ini kita telah mendengar apa yang disampaikan, ya. Biarlah kita sungguh-sungguh mendengar apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Ya, kita mau sungguh-sungguh memperhatikan. Biarlah apa yang disampaikan tadi sungguh-sungguh boleh menolong kita. Ya, kita seperti dua orang yang masuk ke tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Jangan sampai kita dialihkan dan akhirnya kita tidak sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Memang tanah perjanjian dalam cerita bangsa Israel ini bukan menggambarkan tentang sorga, ya, tetapi bisa memberikan gambaran bagi kita tentang satu janji Tuhan yang Tuhan sediakan, kemaksimalan hidup selama kita ada di dunia ini. Ya, Tuhan sediakan itu bagi kita sama seperti apa yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Ya, nah jangan kita kehilangan semuanya itu. Saya berdoa supaya kita boleh taat apa kata firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan.
Mari satukan hati kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini, morning call yang kami boleh nikmati, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur Bapa buat hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan, juga Pak Yahya yang telah menyampaikan firman Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi kami, yang mengajar kami untuk taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan bagi kami, agar hidup kami tidak berhenti di tengah jalan, seperti 10 orang pengintai, bahkan mereka mati, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi kami mau membawa hidup kami, Tuhan, dalam ketaatan kami, agar kami seperti Yosua dan Kaleb. Kami bukan hanya melihat, tapi kami masuk ke tanah perjanjian, mengalami janji Tuhan, kemaksimalan dalam hidup kami bersama dengan Tuhan. Itu semua terjadi dan digenapi. Biarlah kami yang mendengar, kami sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada hal ini, dan hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pun menyerahkan orang-orang yang kami kasihi. Kami terus berdoa, menopang, memberkati Karla. Terima kasih buat kesehatan, buat pemulihan yang Tuhan telah berikan, dan selanjutnya Tuhan terus melanjutkan karyamu. Tuhan memberkati dan menyempurnakan. Keajaiban mujizat akan terus terjadi dalam kehidupan Karla, seperti yang kami telah saksikan, dan Tuhan terus menyempurnakannya. Kami percaya Engkau Tuhan yang melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Kesehatan yang terbaik juga baik bagi Ibu Winarni, imun tubuhnya menjadi normal di dalam nama Yesus, juga kesembuhan bagi Bu Winarsi, kesehatan bagi Pak Tomo, bagi Pak Indra, bagi Korudi yang ada di Jogja. Kami terus berdoa menopang untuk Aisyah, cucu dari Ibu Wayi. Tuhan juga menolong pasca operasi di bagian otak. Tuhan memulihkan dan semuanya itu membawa keselamatan bagi keluarga besar. Kami terus menopang setiap orang tua kami, baik Akung, juga untuk Oma, Ipo, Pak Dani, Tante Magda di Solo, Bu Wayi, Om Darmawan, Bapak Ibu Harun, juga Tante Sin di Semarang, karuniakan kesehatan dan umur yang panjang bagi mereka semua. Menikmati kasih karunia Tuhan di usia emas yang Tuhan karuniakan. Terus menopang Denny dan Lisa, kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur, menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka hati dan angkat tangan kita. Pandang kepada Dia Bapa yang baik. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal, Tuhan Yesus Kristus, tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan, Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih yang melayani. Terima kasih Pak Yahya.